Saudara di sana, pertanyaan sederhana. Kenapa saya menjadi menteri? Saya tidak pernah mencari jabatan. Justru orang selalu mencari saya untuk kasih jabatan. Ya. Tapi setelah 35 tahun saya di bisnis, 35 tahun, dari tahun 67 sampai 99, itu saya kantor saya sering nanya, Pak, kita jual mobil, Bapak jarang di kantor untuk jual mobil, lebih banyak ke daerah. Saya bilang, orang beli mobil itu kalau dia punya uang. Orang punya uang itu kalau dia ada usaha, kalau ada penghasilan. Karena itu tugas saya mencari pembeli mobil dengan cara agar orang penduduk selatan itu berusaha. Karena itu saya keliling di banyak daerah mengembangkan coklat dengan Pak Gubernur, Pak Amir. 80 kali konferensi rapat di sini. Kasih contoh di sini. Ya. Artinya ialah kita harus berusaha untuk maju bersama dengan masyarakat. Saya mengembangkan Indonesia Timur, seperti Bapak baca, saya ke Ambon, ke Papua, ke mana. Nah, dari pengalaman situ, waktu Presiden Gus Dur, karena mesti kabinet itu kan beragam daerah, cari siapa orang Indonesia Timur yang bisa mengurus ekonomi. Nah, iya, cuma satu namanya menurut mereka, cuma Pak Yusuf aja. Karena dia belajar ekonomi, dia pedagang, dan dia membantu masyarakat. Dimintalah saya jadi menteri. Ya, namanya juga ingin naik pangkat, sudah terima aja. Kan? Nah, jadi Menko juga begitu. Saya jadi menteri Gus Dur cuma 8 bulan. Dipecat pula 8 bulan itu. Nah, dikira saya lupa tidak ada panjang. Pak Gus Dur itu memecat 18 menterinya dalam waktu 8 bulan. Tiap 3 bulan minimal 2 menteri harus diganti. Saya kena sesi yang ketiga. Oh, sisi terakhir. Tidak apa, masih ada belakang saya. Oh iya. Karena dia Gus Dur 18 bulan. Oh siap. Saya bulan ke-8. Nah, begitu juga jadi Menko. Cari lagi orang Indonesia Timur yang punya pengalaman jadi menteri. Kan Menko harus ada pengalaman menteri. Saya lagi yang punya pengalaman jadi menteri. Diminta Omega. Saya cuma di Makassar aja, kembali ke usaha, ditelepon pagi-pagi. Pak Yusuf, iya. Mega di sini. Oh ya Bu. Mau bantu saya. Apa Bu? Jadi Menko. Wah, naik pangkat nih. Oh siap. Datanglah besoknya ke Jakarta, dilantik pula langsung. Nah, jadi Wapres juga begitu, tidak pernah minta. Tiba-tiba SB, Pak Yusuf, kita kan dulu sama-sama kerja. Iya, sama-sama kerja dulu di Menko. Kita sama-sama, saya presiden, oh iya wakil presiden. Wah, gimana nih? Ya oke lah, naik pangkat lagi kan. Menang lagi kita kan. Tidak pernah kampanye. Yang kedua Jokowi, lain kalau Jokowi. Saya membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Jadi gubernur menang. Terus dua tahun, tiba-tiba diusulkan mau jadi presiden. Wah, saya bilang bahaya ini. Tidak ada pengalaman. Terus Ibu Mega, PDIP. Iya, saya setuju Jokowi usulkan. Asal wakilnya orang pengalaman. Cari lagi. Mestinya kan pasangannya Jawa, luar Jawa. Luar Jawa lagi. Dari timur lagi. Telepon lagi. Pak itu datang sini. Apa Bu? Mau jadi wapres enggak lagi? Siapa Jokowi? Oke lah. Tidak apa-apa. Karena harus Bapak yang pengalaman agar diberikan pengalaman sama Pak Jokowi. Jadi semacam mentor lah gitu kan. Ya bukan mentor apa, tidak. Hanya, oke. Jadi tidak pernah saya minta. Jadi kemarin Erik Sandi kampanye kemana-mana tuh. Saya panggil, salah. Jangan, Wapres itu tidak boleh kampanye. Perlihatkan Anda punya prestasi,
kemudian Anda diminta. Jangan, jangan pernah minta. Saya tidak pernah minta, Pak. Dimanapun. Nah, itulah kenapa saya jadi menteri. Setelah 35 tahun saya jadi pengusaha. Jadi, karena kenapa 35 tahun itu saya minta adik saya ganti saya. Karena terlalu lama. Saya jadi komisaris. Jadi presiden di pengusaha pun saya jadi manajer dulu, jadi direktur, jadi dirut, jadi komisaris. Jadi 4 jabatan baik. Tidak ada orang dari tingkat bawah langsung naik ke atas. Tidak ada dalam sejarah saya. Nah, juga pemerintahan. Saya anggota MPR, jadi menteri, jadi Menko, jadi Wapres. Cuma ikut pemilihan presiden, kalah pula saya. Kenapa? Karena minta maaf, saya bukan orang Jawa. Kenapa orang Jawa? Karena memang kalau sekiranya ada negara Sulawesi Selatan, pasti saya menang. Bukan pasti, dia saya yang menang. Karena orang memilih, saya selalu menang pemilihan Selatan. Pasti orang memilih sesamanya. Karena dia tahu. Bukan orang Jawa itu, tidak. Otomatis saja. Nah, tapi nanti akan datang, tidak ada lagi suku. Hilang suku itu pada tahun 10 tahun lagi. Anak saya, bapaknya Bugis, ibunya Minang. Cucu saya, tidak ada lagi sukunya. Karena anak saya kawin dengan orang Jawa. 4 anak saya kawin orang Jawa. Jadi cucu saya, dia orang Bugis sebagian 25%, orang Jawa 25%, orang Minang 50%. Dia sudah hilang sukunya. Saya tanya, kalau kau tanya kau bilang apa? Saya bilang, saya orang Jakarta. Kenapa kau bilang Jakarta? Kenapa kau tidak bilang orang Bugis? Saya pernah satu kali bilang orang Bugis. Tiba-tiba tanya ternyata orang Bugis. Diajak saya bahasa Bugis. Malu saya tidak tahu. Jadi suku nanti 10 tahun lagi hilang. Nah, apalagi bahasa. Dulu kita di UNAS masih bahasa Bugis. Sekarang saya tanya, masih bahasa Bugis? Tidak ada lagi. Tidak bisa rugi. Karena apa yang salah? Teman kanak-kanak. Karena siap teman kanak-kanak, kita diajar bahasa Indonesia. Jadi setelah itu masih di rumah bahasa Indonesia. Akibatnya hanya hilang. Tapi budaya masih bisa melekat. Nah, itu sejarahnya agak panjang sedikit.